Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsu tsalitsa asyara. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke dalam pelajaran atau bab yang ke-13. Di mana pelajaran ke-13 ini itu masih membahas mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam dars atau di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau melanjutkan min adabid darisi, di antara adab-adab penuntut ilmu. Ya, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan wala yaqra'u ala ustadhihi 'inda syaghli qalbihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak membaca di hadapan ustadznya. Ya, misalnya membaca hafalan atau membaca sebuah matan yang ingin kita mendapatkan penjelasan dari syekh atau membacakan hadis. Maka kapan seorang penuntut ilmu hendaknya tidak membacakan di hadapan ustadz? Itu inda syaghli qalbihi. Ketika keadaan ustadznya itu tidak siap untuk menerima bacaan. Seperti apa? Ketika syaghli qalbihi, ketika hatinya itu sedang sibuk, ya, tidak konsentrasi. Wa malalihi, atau ketika ustadznya tersebut itu sedang jenuh. Wa ghammihi, atau ketika ustadznya tersebut dalam keadaan yang sedih. Wa nu'asihi, atau ketika ustadznya tersebut itu sedang lesu. Wa nahwi dzalika, ya, dan keadaan-keadaan yang serupa. Mimma yasyuqqu alaihi, yang berupa keadaan-keadaan yang mengganggu atau menyibukkan ustadz tersebut. Au yamna'uhu istifa'us syarhi, atau keadaan-keadaan yang dapat menghalangi ustadz untuk, atau yamna'uhu istifa'as syarhi, yang dapat menghalangi ustadz untuk dapat menjelaskan, ya, menjelaskan pelajaran dengan sempurna. Artinya terkadang ada keadaan-keadaan di mana ustadz itu tidak konsentrasi, yang tidak fokus. Maka pada saat itu, seorang penuntut ilmu hendaknya tidak memaksakan diri untuk membacakan di hadapan ustadz. Kemudian beliau melanjutkan, wala yas'aluhu an syai'in fi ghairi maudhi'ihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak bertanya, ya, kepada ustadznya tadi tentang sesuatu yang bukan pembahasannya. Ya, misalnya seorang syekh sedang menjelaskan tentang thaharah. Yang biasanya thaharah itu ada di awal permulaan, ya, pembahasan fikih. Maka jangan kemudian bertanya mengenai hukum zakat misalnya, atau hukum haji, atau berkaitan dengan zakat atau haji, karena bukan pada pembahasannya. Illa an yu'lama min halihi annahu la yakrahuhu. Ya, kecuali sudah diketahui keadaannya bahwa ustadz itu, ya, tidak masalah, ya, tidak mempermasalahkan pertanyaan yang bukan pada pembahasannya. Karena biasanya seorang ustadz, seorang syekh itu ingin fokus dalam mengajar. Artinya kalau pelajarannya tentang misalnya mubtada' dan khobar, maka
ya beliau menginginkan pertanyaannya juga seputar mubtada' dan khobar. Bukan pertanyaan tentang maf'ul bih misalnya. Tapi kecuali kalau memang diketahui bahwa ustadz tersebut tidak pernah mempermasalahkan pertanyaan di luar pembahasan. Kemudian wala yulihhu fis su'ali ilhahan mudjiron. Dan jangan menekan ya atau memaksa ya secara terus-menerus untuk bertanya kepada gurunya dengan paksaan yang mengganggu. Ya, yang membuat gurunya itu ya terganggu atau bosan. Kemudian wa yaqtanimu su'alahu 'inda tibi nafsihi wa faraghihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengambil kesempatan untuk bertanya kepada ustadznya itu ketika keadaan hati dari ustadznya itu sedang baik. Ya, suasana hatinya sedang baik. Wa faraghihi, dan juga ketika ustadznya tersebut itu sedang luang. Kalau terlihat sibuk atau terlihat suasana hatinya kurang baik, maka tidak perlu memaksakan diri untuk bertanya. Kemudian wa yatalattafu fi su'alihi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu ketika bertanya itu bertanya dengan pertanyaan yang halus dan lembut. Ya, yatalattaf, yang ya lembut, yang halus. Kemudian wa yuhsinu khitabahu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu ketika hendak bertanya kepada ustadznya itu memperbagus cara bicara dan memperbagus diksi yang digunakan, ya kosakata yang digunakan. Kemudian wala yastahi minas su'ali amma ashkala alaihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak merasa malu untuk bertanya ya, mengenai perkara yang memang samar atau meragukan baginya. Jika ada hal yang meragukan, ditanyakan saja, tidak perlu malu. Kemudian bal yastaudihuhu akmalastidohin. Ya, bahkan hendaknya seorang penuntut ilmu kalau ada perkara yang meragukannya, hendaknya memperjelas pertanyaannya dengan penjelasan yang sempurna. Supaya apa ya? Supaya kesamaran tadi hilang dari dirinya. Atau istaudoha itu berarti meminta ya. Berarti meminta ya, meminta penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Dengan ya penjelasan yang sempurna. Tidak perlu malu untuk meminta penjelasan. Kemudian faman raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Barang siapa ya malu wajahnya, maka ilmunya juga akan malu. Ya, artinya kalau malu untuk bertanya, ya maka tingkatan ilmunya juga akan segitu saja. Wa man raqqa wajhuhu 'inda su'ali dhahara naqsuhu 'inda ijtima'ir rijali. Dan barang siapa yang ya malu wajahnya ketika bertanya, maka akan tampak kekurangannya ketika berkumpul dengan para ya lelaki. Maka di sini ya anjuran supaya kita tidak merasa malu ketika bertanya. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza qala lahul ustadzu fahimta, dan jika ustadz tersebut bertanya kepada muridnya, ya fahimta, apakah engkau faham? Fala yaqul na'am. Ya maka janganlah ia menjawab dengan jawaban ya, hatta yattadhihalahul maqsudu idahan jaliyan. Ya, janganlah ia menjawab iya sampai memang benar-benar jelas ya apa yang dimaksudkan oleh gurunya tersebut dengan ya penjelasan yang memang nyata. Li'alla yakdziba, supaya penuntut ilmu itu tidak sampai berdusta. Karena mungkin
terkadang ditanya oleh gurunya, apakah engkau paham? Ya karena malu, ya malu kalau dianggap tidak paham, menjawab, ya Ustadz kami paham. Padahal belum paham. Ya, maka kalau seperti itu jadinya berdusta. Ya, berdusta. Maka supaya tidak berdusta, kalau tidak paham, jangan mengatakan paham. Kemudian wayafu tahul fahmu. Ya, kemudian supaya ya dia tidak terluput dari memahami apa yang dijelaskan oleh ustadznya. Kemudian wala yastahiya min qawlihi lam afham. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak malu untuk mengatakan saya belum faham. Mengapa? Li'anna istithaqahu yuhassilu lahu masaliha ajilatan wa ajilatan. Karena pengakuannya itu yang mengatakan bahwa saya tidak faham tersebut, itu akan mendatangkan berbagai macam maslahat. Ya, baik maslahat yang segera, ya, yang saat ini akan segera didapatkan, ya ajilatan, au ajilatan, atau maslahat yang akan didapatkan nantinya. Ya, jadi maslahatnya ada yang segera, ada yang akan didapatkan nanti. Faminal ajilati, dan di antara maslahat yang segera langsung bisa didapatkan, itu adalah hifdzul mas'alati. Ya, dia mampu memahami, menghafal, menguasai permasalahan tersebut. Wasalamatuhu min kadzibin wa nifaqin. Dan dia menjadi selamat dari kedustaan dan juga ya sifat munafik. Bi'idharihi fahma ma lam yakun fahimahu minha. Ya, kenapa dikatakan bisa ada sifat nifak ya di antara penuntut ilmu? Karena kalau misalnya dia belum faham, tapi mengatakan saya faham, maka apa itu? Bi'idharihi fahma ma lam yakun fahimahu minha. Dia menampakkan seolah-olah dia itu faham terhadap perkara yang sebetulnya dia belum memahaminya. Maka itu sifat nifak, ya, sifat munafik. Seolah-olah tahu, padahal sebetulnya belum tahu. Maka dengan mengatakan lam afham, saya belum faham, kita selamat dari sifat nifak tersebut. Wa minha, dan di antara maslahat-maslahat yang segera bisa didapatkan, wuthuqul ustadzi bi'tinaihi, yaitu percayanya guru kepadanya, ya, bahwa muridnya tersebut memiliki perhatian, wa raghbatihi, dan juga memiliki semangat, wa kamali aqlihi, dan juga memiliki akal yang sempurna, wa wara'ihi, dan juga bersikap wara'. Kemudian wa mulkihi li nafsihi, dan juga dia menguasai dirinya sendiri. Kemudian wa adami nifaqihi, dan juga dia ya jauh dari sifat munafik. Wa minal ajilati, ya kemudian di antara maslahat-maslahat yang akan didapatkan nantinya, ya bukan sekarang, yang akan didapatkan pada masa yang akan datang, itu adalah thubutus shawabi fi qalbihi daiman, yaitu ya keteguhan hatinya di atas kebenaran secara terus-menerus. Kemudian wa'tiyadihi hadhihi tariqatal mardiyata. Ya, wa'tiyadihi hadhihi tariqatal mardiyata. Dan dia juga membiasakan diri di jalan yang diridhoi ini. Kemudian wal akhlaqar radiyata, dan juga membiasakan diri dengan akhlak yang ya disukai. Wa anil Khalil bin Ahmad, dan dari Khalil bin Ahmad beliau pernah mengatakan manzilatul jahli bainal haya'i wal anafati. Dan beliau mengatakan kedudukan dari bodoh, ya kedunguan,
itu ada di antara rasa malu dan juga rasa sombong atau membanggakan diri. Artinya, ya baik malu, ya sifat malu tadi, malu bertanya, itu dapat membawa seseorang terhadap atau kepada kebodohan. Dan juga sombong untuk bertanya, itu juga bisa membawa seseorang kepada kebodohan. Kita lanjutkan, asyarhu, penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala tadi. Wa min adabid darisi, dan di antara adab penuntut ilmu, ats-tsalitsu wal 'ishruna, 23, yang ke-23, alla yaqra'a ala ustadzihi fi halin la tunasibul qira'ata. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu tidak membaca di hadapan ustadznya pada keadaan yang ya tidak memungkinkan, tidak sesuai untuk melakukan qiraah. Qauluhu, ya kemudian beliau mengutip lagi apa yang diucapkan oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi tadi, wala yaqra'u ala ustadzihi 'inda syaghli qalbihi. Dan hendaknya penuntut ilmu tidak membaca di hadapan ustadznya ketika ya ustadznya itu tidak fokus, hatinya sibuk. Kemudian wa malalihi, dan juga ketika ustadznya jenuh. Wa ghammihi, dan juga ketika sedih. Wa nu'asihi, dan juga ketika ustadznya sedang lesu. Wa nahwi dzalika, dan keadaan-keadaan yang serupa dengan hal tersebut. Mimma yasyuqqu alaihi au yamna'uhu istifa'asy syarhi. Yang itu dapat mengganggu atau menyibukkan ustadznya atau menghalangi ustadznya untuk melakukan ya penjelasan dengan sempurna. Maksudnya, wa min adabil muta'allimil lati yata'akkadu li'tina'u biha, dan di antara adab-adab penuntut ilmu yang ya sudah selayaknya untuk diperhatikan, ya harus diperhatikan, itu adalah alla yaqra'a 'alal ustadzi fi halin la tunasibul qira'ata. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu tidak membaca di hadapan ustadz pada keadaan yang tidak ya sesuai atau tidak memungkinkan untuk membaca. Ka'an yaqra'a alaihi fi hali syaghli dhihnihi. Seperti ya seorang penuntut ilmu membaca di hadapan ustadznya dalam keadaan ustadznya itu pikirannya sedang sibuk, tidak fokus. Wa fikrihi, dan juga ya pikirannya itu ya sedang memikirkan sesuatu. Au fi hali malalihi, atau tadi ketika ustadznya tersebut itu sedang merasa jenuh. Wa ghammihi, dan juga ketika sedih. Wa farahihi, atau ketika senang. Wa nu'asihi, dan juga ketika lesu. Wa qalaqihi, ya, dan juga ketika ustadznya itu merasa ya gelisah atau galau. Wa nahwi dzalika, dan keadaan-keadaan yang serupa dengan hal tersebut. Li'anna hadhil ahwala mud'ijatun. Karena keadaan-keadaan itu tadi semua itu mengganggu. Kemudian tusyawwisyudz dzihna, dan itu dapat mengacaukan pikiran. Wa tashghalal fikra. Maaf, li'anna hadhil tusyawwisyu, ya, maka tashghalu. Ya tusyawwisyudz dzihna wa tashghalul fikra. Ya wallahu a'lam. Tidak ada yang menasabkan seharusnya. Yaitu mengacaukan pikiran dan juga menyibukkan pikiran. Fatamna'u itqanat darsi. Ya, maka perkara-perkara tersebut itu dapat menghalangi ya penguasaan pelajaran dengan baik. Wa tu'addi ila adamistifa'isy syarhi, dan itu semua dapat membawa pada keadaan di mana ustadz itu tidak bisa menjelaskan dengan sempurna.
Wala yu'manul wuqu'u fil ghalati. Dan jika seorang ustadz itu sedang dalam keadaan hati yang tidak baik, tidak fokus, tidak konsentrasi, maka tidak aman ya terjatuh ke dalam kesalahan. Artinya apa? Mungkin saja nanti banyak kekeliruan kalau suasana hatinya sedang tidak baik. Wa qad taqaddama ziyadatun ala dzalika, dan telah berlalu ya tambahan penjelasan terkait hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan ar-rabi'u wal 'ishruna, adab yang ke-24 dari adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu adalah mura'atu adabis su'ali, yaitu memperhatikan adab dalam bertanya. Alla yas'ala an syai'in fi ghairi maudhi'ihi, yaitu apa? Tidak bertanya sesuatu yang bukan pada pembahasannya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wala yas'aluhu an syai'in fi ghairi maudhi'ihi, dan hendaknya tidak bertanya ya mengenai suatu permasalahan yang ya bukan pada tempatnya atau tidak pada pembahasannya. Illa an yu'lama min halihi annahu la yakrahuhu. Kecuali memang sudah diketahui dari keadaan ustadznya bahwa beliau tidak keberatan dengan pertanyaan di luar pembahasan. Kemudian beliau menjelaskan, ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, syara'al musannifu rahimahullahu fi bayani adabis su'ali. Maka di sini Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, musannif, itu memulai menjelaskan adab-adab dalam bertanya. Li'anna lis-su'ali adaban katsiratan tahsunu mura'atuha. Karena di dalam bertanya, itu ada banyak adab yang baik untuk diperhatikan. Ya, atau dipertimbangkan. Wa bidzalika tatimmul faidatu minal jawabi. Dan ketika seorang penuntut ilmu itu memperhatikan adab dalam bertanya, maka faedah dari jawaban yang diberikan oleh ustadz itu akan sempurna. Ma'ahtiramil mas'uli. Ya, karena itu dengan adab yang baik dalam bertanya, itu sama saja dengan memuliakan yang ditanya. Ya, yaitu ustadznya. Awil mufti, ya, atau memuliakan orang yang berfatwa. Kemudian beliau melanjutkan ahammiyatu as'ilatit tullabi, ya, pentingnya pertanyaan-pertanyaan dari murid. Wa maudu'u as'ilatit tullabi lahu ahammiyatun binnisbati lil mudarrisi wa thalibi. Dan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari murid atau penuntut ilmu itu memiliki urgensi atau sesuatu yang penting. Baik itu dari sisi guru atau dari sisi muridnya. Artinya baik guru maupun murid itu sama-sama mendapatkan manfaat dari pertanyaan penuntut ilmu. Fa'alal mudarrisi, maka kalau dari sisi pengajarnya, gurunya, an yataqabbala as'ilatat tullabi. Hendaknya seorang guru itu menerima pertanyaan dari muridnya. Wa an yu'tiyaha haqqaha minal inayati. Dan hendaknya ya memberikan ya kepada pertanyaan tersebut itu haknya berupa kepedulian atau perhatian. Mengapa? Li'anna fi as'ilatit tullabi. Ya, karena apa? Di dalam pertanyaan-pertanyaan dari murid, wala siyama at-tullabil jaddina, ya, terlebih lagi pertanyaan itu datang dari murid-murid yang bersungguh-sungguh. Itu apa? Di dalam itu fawaida jammatan.
itu ada faedah-faedah yang terkumpul sangat banyak ya di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Yastafidu min hasailu wal mas'ulu. Di mana yang bisa mengambil faedah itu tidak hanya yang bertanya, tetapi juga yang ditanya. Bal jami'ut tullabi, ya bahkan semua ya penuntut ilmu yang hadir di majelis tersebut itu juga bisa mendapatkan faedahnya. Wa qala asy-syaikhu Abdurrahmani As-Sa'diyyu, dan berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, nahnu mamnununa fi kulli ma yaqa'u lakum minal iskalati. Dan kami, maksudnya para syekh, itu berterima kasih atau berhutang budi atas setiap permasalahan, ya setiap keraguan yang dimiliki oleh kalian, wahai penuntut ilmu. Jadi para syekh itu berterima kasih terhadap setiap pertanyaan yang diberikan oleh penuntut ilmu. Mengapa? Li'annaha qad tasiru sababan li bahthi umurin lam takhtur 'alal bali. Karena terkadang pertanyaan-pertanyaan tersebut itu menjadi sebab. Menjadi sebab bagi apa? Li bahthi umurin lam takhtur 'alal bali. Untuk membahas perkara-perkara yang tadinya itu tidak terlintas dalam pikiran. Karena terkadang pertanyaan dari penuntut ilmu, dari murid itu banyak yang unik. Ya, mungkin terkadang nyeleneh, yang tidak pernah terpikir di pikiran ustadz. Ya, bahwa memang mungkin akan ada kasus yang seperti itu. Maka karena dihadapkan oleh kasus baru, maka ustadz jadi harus membahas perkara tersebut. Kemudian wa muraja'ati mahaliha, ya, dan juga akhirnya ustadz itu jadi ya terdorong, terpaksa untuk memurajaah, mengulang pembahasan tersebut. Wa hadza min turuqil ilmi, dan yang seperti ini itu di antara metode dalam ilmu. Fala tuharrimuna dzalika, ya maka janganlah kalian menghalangi kami dari hal tersebut. Artinya, ya jangan malu untuk bertanya. Karena kalau kalian tidak pernah bertanya, malu untuk bertanya, ya kalian menghalangi kami, yaitu para syekh, untuk mendapatkan kesempatan untuk membahas perkara yang mungkin sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh para syekh. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Al-Fatawa As-Sa'diyatu, Safhata 30 wa mi'atin, halaman 103. Kemudian wa 'alat thalibi, sedangkan dari sisi penuntut ilmu, an yataqayyada bil adabil muta'alliqati bis-su'ali. Ya, dan bagi murid itu hendaknya ya memperhatikan adab-adab yang terkait dengan bertanya. Wa sanadhkuru insyaallahu ta'ala syai'an minha. Dan kami akan menyebutkannya insyaallah ya sebagian dari pembahasan mengenai adab yang berkaitan dengan bertanya. Kemudian aqsamus su'ali min haitsul ijabati wa adamiha. Nah, di sini jenis-jenis pertanyaan dari sisi apakah pertanyaan tersebut perlu dijawab atau tidak perlu dijawab. Wa qad dzakara asy-Syatibi rahimahullahu anna su'ala arba'atu aqsamin. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala itu dahulu pernah menjelaskan bahwa pertanyaan itu ada 4 macam. Al-awwalu, macam yang pertama, su'alul alimi limithlihi, yaitu pertanyaan seorang ulama terhadap sesamanya, ya, terhadap sesama ulama juga, atau antar ustadz, antar ulama. Katahqiqi ma hasala, ya, seperti menguji atau memastikan apa yang telah dipelajari. Au raf'i iskalin anna lahu, atau bertanya untuk mengangkat keraguan atau kesamaran
yang muncul di dalam dirinya. Au tahsili ma asa an yakuna fatahu minal ilmi. Atau untuk mempelajari perkara yang barangkali ya ulama tersebut itu terluput, ya ada ilmu yang terluput darinya. Ya maka ini ya pertanyaan antar ulama atau antar ustadz itu seperti itu tujuannya. Kemudian atsani, yang kedua, su'alul muta'allimi limithlihi. Pertanyaan murid kepada sesama murid. Ya, berarti antar murid atau antar teman sekelas mungkin. Ka mudzakaratit thalibi lizamilihi bima sami'a. Ya, sebagaimana diskusi di antara murid ya kepada temannya, teman di majelis ilmu terhadap apa yang telah dia dengarkan. Ya mungkin setelah mendengarkan penjelasan syekh, kemudian majelis ditutup, nah mungkin di antara murid itu ada yang berdiskusi mengenai apa yang baru saja dijelaskan. Ats-tsalitsu, jenis pertanyaan yang ketiga adalah su'alul alimi lil muta'allimi. Ya, pertanyaan dari guru kepada muridnya, ya, dari syekh kepada penuntut ilmu. Katanbihihi ala maudhi'i iskalin. Ya, seperti peringatan atau perhatian dari gurunya terhadap suatu pembahasan yang mungkin samar atau meragukan. Ya telubu raf'ahu. Yang ustadz tersebut itu ingin ya mengangkat keraguan tersebut. Ya, atau mudahnya, apakah murid tersebut itu kira-kira paham tidak? Ya, paham dengan pertanyaan tersebut atau tidak? Kalau belum paham, barangkali masih belum paham, harus dijelaskan lagi. Awikhtibari aqlihi aina balagho, atau untuk menguji pemahaman dari muridnya, ya sampai sejauh mana pemahamannya. Kemudian ar-rabi'u, kemudian jenis pertanyaan yang keempat, wa huwal aslu, dan ini adalah asal dari pertanyaan di dalam majelis ilmu. Yaitu apa? Su'alul muta'allimi lil alimi. Pertanyaan dari murid atau penuntut ilmu kepada gurunya atau kepada syekhnya. Wa huwa yarji'u ila talabi ilmin ma lam ya'lam. Atau yarji'u ila talabi ilmin ma lam ya'lam. Ya betul. Dan itu kembali kepada yang menuntut ilmu yang tidak diketahui oleh atau belum diketahui oleh penuntut ilmu tersebut. Fa'ammal awwalu wathani wathalithu fal jawabu anhu mustahiqun in ulima. Adapun pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga, ya pertama tadi pertanyaan di antara ulama. Yang kedua tadi pertanyaan sesama murid. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dari guru kepada murid. Maka yang seperti itu fal jawabu anhu mustahiqun. Maka jawabannya itu ya langsung diberikan, ya berhak untuk menerima jawabannya si penanya tersebut. In ulima, ya jika diketahui jawabannya. Ya artinya kalau yang ditanya itu tahu jawabannya, ya dia berhak untuk mendapatkan jawabannya. Malam yamna' min dzalika 'aridun mu'tabarun syar'an. Ya selama tidak ada sesuatu yang menghalanginya, ya berupa mungkin ya penghalang atau insiden yang mu'tabar, yang dianggap secara syar'i. Ya misalnya murid bertanya kepada murid, namun di tengah majelis, nah itu ada penghalangnya, tidak perlu dijawab. Ya, misalnya bertanya kok di tengah majelis saat syekhnya menjelaskan. Nah, itu ada penghalang. Ya, walaupun penanya berhak untuk mendapatkan jawaban, namun tidak perlu diberikan jawaban. Wa illa, dan apabila tidak atau ada yang menghalangi, ya mudahnya, kan tidak ada yang menghalangi berarti, dan jika ada sesuatu yang menghalangi, yang dapat dianggap secara syar'i, fali'tirafu bil ajzi.
Ya, maka hendaknya ya dia mengakui atau meminta bahwa dia tidak mampu untuk menjawab. Ya, seperti misalnya tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu jawabannya, ya dia mengakui saja dia tidak tahu, kemudian tidak perlu menjawab. Artinya asalnya itu pertanyaan pertama, kedua, ketiga itu penanya berhak untuk langsung mendapatkan jawabannya. Ya, kecuali jika tidak tahu. Misalnya. Wa ammar rabi'u, adapun pertanyaan yang keempat tadi apa? Yaitu pertanyaan murid kepada guru, falaisal jawabu mustahiqqan biitlaqin. Maka jawabannya itu tidak secara mutlak berhak untuk didapatkan oleh penanya. Ya, apakah setiap pertanyaan dari murid kepada guru itu berarti murid selalu mendapatkan hak untuk mendapatkan jawaban? Jawabannya tidak secara mutlak. Bal fihi tafsilun, ya bahkan di situ ada perincian. Taqaddamatil isyaratu ila syai'in minhu, yang telah berlalu isyarat mengenai ya salah satu perkara tersebut. Misalnya apa? Misalnya seorang murid bertanya ya, pertanyaan yang bukan pada pembahasannya. Ya, bukan pada pembahasannya atau pertanyaan yang ingin menguji gurunya, terlihat ingin menguji gurunya. Maka seperti itu guru tidak wajib menjawab. Ya, tidak wajib menjawab. Kemudian wasu'alu 'anil ilmi min wasaili tahsilil ilmi. Dan pertanyaan mengenai ilmu itu di antara ya wasilah, ya perantaraan yang dapat menghasilkan atau mengumpulkan ilmu. Wa mafatihihi, dan juga di antara kunci-kunci dari ilmu. Atau tadi ada bal fihi tafsilun tadi, ada catatan kaki, ya, unzur, ini dapat dilihat di Al-Muwafaqatu, ya kitab Al-Muwafaqat, buah karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Kemudian tadi, ya, wala yanalul ilma illa sahibul lisanis sa'uli. Ya, wala yanalul ilma illa sahibul lisanis sa'uli. Dan tidak akan mendapatkan ilmu kecuali orang yang lisannya itu banyak bertanya. Atau mudahnya, yang mendapatkan ilmu itu hanyalah orang yang lisannya itu senantiasa bertanya. Wal qalbil aquli, dan juga yang mendapatkan ilmu hanyalah orang yang memiliki hati yang cerdas, yang berakal. Wa qad shahha 'aniz Zuhri annahu qala, dan telah sahih dari Az-Zuhri bahwasanya dahulu beliau pernah berkata, innama hadzal ilmu khazainu. Ya, sesungguhnya ilmu itu merupakan harta benda. Wa taftahu hal mas'alatu. Yang ya harta benda tersebut, harta karun tersebut itu dapat dibuka oleh pertanyaan. Jadi pertanyaan itu dapat membuka banyak ilmu. Kita lihat catatan kaki, dapat dilihat di Al-Faqihu wal Mutafaqqihu, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhat Tsnatai wa Sittina, halaman 62. Wa taqaddama dzikru dzalika, dan telah berlalu penjelasan mengenai hal tersebut. Kita kembali ke atas. Wa qala al-Khalil bin Ahmad, dan berkata Al-Khalil bin Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ulumu aqfalun, ilmu itu adalah seperti gembok. Was-su'alatu mafatihuha, dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah kunci dari gembok-gembok ilmu tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki, dapat dilihat di Al-Jami'u li Ibni Abdil Barri, Al-Jami' buah karya Ibnu Abdil Barr rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Ishrina wa Thalathimi'atin, halaman 320. Kita kembali ke atas. Al-amru bisu'ali wa targhibu fihi. Ya, perintah untuk bertanya dan dorongan atau motivasi untuk bertanya.
Wa qad jaa'a fi kitabillahi ta'ala al-amru bis-su'ali wat-targhibu fihi. Dan sungguh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu telah datang perintah untuk bertanya dan juga motivasi untuk bertanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-94, Fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan atau maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab dari orang-orang sebelum engkau, ya wahai Muhammad. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat yang sangat masyhur, yaitu maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Qala Syaikhu Abdurrahmani As-Sa'di, dan telah berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, umumu hadhil ayati fiha madahu ahlil ilmi. Keumuman dari ayat-ayat ini, atau ayat ini, itu di dalamnya terkandung pujian terhadap ahli ilmu. Wa anna a'la anwa'ihi, dan bahwa tingkatan yang tertinggi dari ahli ilmu, itu adalah, atau tingkatan yang tertinggi dari ilmu, itu adalah al-ilmu bi kitabillahil munzali. Yaitu tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenai kitabullah, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha amara man la ya'lamu birruju'i ilaihim fi jami'il hawadithi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang tidak mengetahui untuk kembali kepada para ahli kitabullah, ahli Al-Qur'an, dalam seluruh keadaan. Wa fi dhimnihi ta'dilun li ahlil ilmi. Dan di antara kandungan dari ayat tersebut, itu ada ya penetapan atau ya perbaikan terhadap ahli ilmu. Wa tazkiyatun lahum, dan juga ya pujian terhadap mereka. Kemudian haitsu amara bisu'alihim, ya di mana ya kita yang tidak berilmu itu diperintahkan untuk bertanya kepada mereka. Wa annahu bidzalika yakhrujul jahilu, atau wa annahu bidzalika yakhrujul jahilu minat tabi'ati. Dan karena dengan bertanya tersebut, maka orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu itu dapat keluar dari keadaannya. Fadalla ala annallaha i'tamanahum ala wahyihi wa tanzilihi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah itu telah memberikan amanat kepada para ulama, pada ahli ilmu, ya, memberikan amanat terhadap wahyunya, dan juga apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Wa annahum ma'muruna bitazkiyati anfusihim. Dan bahwa para ulama itu diperintahkan untuk ya menjaga atau menyucikan hati mereka. Walittisafi bisifatil kamali, dan para ulama atau para ahli ilmu itu diperintahkan untuk menyifati diri dengan sifat kesempurnaan. Wa afdalu ahli dzikri ahlu hadzal Qur'anil 'azimi. Dan ahli ilmu yang paling afdal, yang paling utama itu adalah ya ulama yang menguasai Al-Qur'anul 'azim, ya Al-Qur'an yang agung ini. Fa innahum ahlu dzikri 'alal haqiqati, karena mereka itulah ahlu dzikr secara hakikatnya.
Wa aula min ghairihim bihadzal ismi, dan yang paling utama di antara ulama-ulama yang lain yang disebut juga dengan ahlu dzikri. Ya, maka ahlu dzikri yang paling utama adalah ahli Al-Qur'an. Kita lihat catatan kaki ada di Tafsir Ibnu Sa'diyin, Tafsir Ibnu Sa'di atau As-Sa'di, Safhata Ikhda wa Arba'ina wa Arba'imiatin, halaman 441. Kita kembali ke atas. Wa qala fi mawdi'in akhara, dan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala juga mengatakan pada pembahasan yang lain, hadhil ayatu wa in kana sababuha khassan bisu'ali an halatir rusulil mutaqaddimina li ahli dzikri wa hum ahlul ilmi. Ya, ayat ini in kana sababuha khassan bisu'ali, walaupun sebabnya itu tadinya khusus, ya, mengenai pertanyaan an halatir rusulil mutaqaddimina, ya, mengenai keadaan rasul-rasul yang telah terdahulu. Ya, li ahli dzikri, ya, pertanyaan para rasul kepada ahlu dzikr. Wa hum ahlul ilmi, padahal para rasul itu juga adalah ahli ilmu. Nah, itu konteksnya seperti itu. Fa innaha 'ammatun fi kulli mas'alatin min masailid dini. Ya, walaupun sebab dari ayat tadi itu khusus, namun kandungannya itu umum pada setiap pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan agama. Usulihi wa furu'ihi, ya, baik itu asal, ya, usul dari agama maupun cabang dari agama. Idza lam yakun indal insani ilmun minha. Ya, jika ya di sisi manusia itu mereka tidak memiliki ilmu mengenai hal tersebut. An yas'ala man ya'lamuha, maka hendaknya ketika tidak punya ilmu, ya, maka hendaknya bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Fafihil amru bitta'allumi, maka di dalam ayat tersebut juga terdapat perintah untuk menuntut ilmu. Wassu'ali li ahlil ilmi, dan juga perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu. Walam yu'mar bisu'alihim illa li'annahu yajibu alaihim mutta'limu. Dan tidak diperintahkan untuk bertanya kepada para ahli ilmu, melainkan karena para ahli ilmu itu wajib untuk mengajarkan, wal ijabatu amma alimuhu, dan menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang mereka ketahui. Wa fi takhsisis su'ali bi ahli dzikri wal ilmi, dan di dalam pengkhususan bertanya, ya, kepada ahli dzikr, ya, dan ahli ilmu, nahyun an su'alil ma'rufi bil jahli wa adamil ilmi. Ya, terdapat larangan untuk bertanya, ya, perkara yang baik kepada orang yang bodoh atau tidak memiliki ilmu. Ya, jadi dikhususkan pertanyaan itu kepada orang yang berilmu. Jangan bertanya mengenai permasalahan agama atau permasalahan apapun kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, kemudian wa nahyun lahu an yatasadda lidzalika. Ya, dan juga larangan, ya, untuk, ya, menentang perkara tersebut. Kita lihat catatan kaki, ini Al-Masdarus Sabiqu, ya, berarti di Tafsir Ibnu Sa'di juga, safhata tis'a asyrota wa khamsi mi'atin, halaman 519. Kita kembali ke atas. Min maratibil ilmi husnus su'ali, dan di antara tingkatan ilmu itu adalah baik dalam bertanya. Was-su'alu lahu adabun tanbaghi mura'atuha. Dan pertanyaan atau bertanya itu memiliki adab-adab yang hendaknya itu diperhatikan. Mengapa? Li'anna su'ala unwanu aqlis sa'ili wa adabihi.
Karena yang namanya pertanyaan itu merupakan tanda kecerdasan dari penanya dan juga tanda adab yang dimiliki oleh penanya. Wa minal qawa'idil mahfudhati, dan di antara kaidah-kaidah yang dijaga atau dihafalkan, is'al su'ala jahilin. Ya, bertanyalah pertanyaan seperti pertanyaannya orang bodoh. Wafham fahma aqilin. Ya, kemudian fahamilah dengan pemahamannya orang cerdas. Artinya kalau bertanya itu ya seperti orang bodoh saja. Bertanya secara mendetail. Ya, kemudian meminta penjelasan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari jawabannya kita memahaminya dengan pemahamannya orang cerdas. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat unzur uyunal akhbari. Yang dilihat di Uyunul Akhbar, buah karya Ibnu Qutaibah, Al-Mujalladah Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Tsnatai wa Ishrina wa Mi'atin, halaman 122. Kemudian Al-Faqihu wal-Mutafaqihu, Al-Faqih wal-Mutafaqih, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullahu ta'ala, Al-Mujalladah Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Thalathin wa Thalathimi'atin, halaman 303. Kemudian Al-Jami'u li Ibni Abdil Barri, ya, Al-Jami' buah karya Ibnu Abdil Bar, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Sittin wa Isrina wa Thalathimi'atin, halaman 326. Kita kembali ke atas. Wa husnus su'ali nisful jawabi. Dan pertanyaan yang baik itu sudah merupakan setengah dari jawaban. Karena dengan pertanyaan yang baik, pasti jawabannya juga akan baik. Pertanyaan yang tertata, jawabannya juga akan tertata. Wa mata ru'iyat adabus su'ali, ya maka ketika adab-adab bertanya itu diperhatikan, tahaqqaqatil faidatul marjuwatu minas su'ali. Ya, maka ketika adab-adab dalam bertanya itu diperhatikan, maka akan terwujud faidah-faidah yang diharapkan dari pertanyaan tersebut. Min ghairi mudayaqatin lil mas'uli. Min ghairi mudayaqatin lil mas'uli. Ya, tanpa mengganggu atau mempersulit yang ditanya atau ustadznya. Karena kalau pertanyaannya baik dan penuh adab, itu ustadz itu juga akan lebih mudah dalam menjawab, ya, tanpa merasa terganggu. Wa qad dzakara al-ulama'u min maratibil ilmi husnus su'ali. Dan para ulama terdahulu telah mengatakan bahwa di antara tingkatan ilmu itu adalah baik dalam bertanya. Wa husnus su'ali lahu atharun 'azimun fil istifadati. Dan pertanyaan yang baik itu memiliki pengaruh yang besar dalam, ya, mendapatkan faidah. Wa 'adamu dzalika mu'thirun 'alaiha. Dan tidak adanya adab dalam bertanya itu juga nanti akan memberikan efek yang buruk dalam mendapatkan faidah. Memberikan efek yang sebaliknya, efek yang buruk. Wa min adabihi, dan di antara adab dalam bertanya, annahu yanbaghi lit-talibi an yakuna su'aluhu fi mawdu'id darsi. Nah, ini perhatikan. Dan di antara adab bertanya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu bertanya pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan pelajaran tersebut. Ya tadi, kalau pembahasannya mubtada' dan khobar, ya bertanyanya sedapat mungkin ya seputar mubtada' dan khobar. Tidak perlu bertanya mengenai hal atau tamyiz. Ya, itu nanti akan dibahas. Jadi sesuai pembahasan saja. Laisa kharijan anhu. Ya, jangan keluar dari pembahasan. Wa an yakuna su'alu fi maudhi'ihi. Dan hendaknya pertanyaan itu ya pada pembahasannya. Illa an yu'lama min hali syaikhihi annahu la yakrahu mithla dzalika. Kecuali diketahui dari keadaan syekhnya bahwa beliau ya tidak merasa keberatan dengan pertanyaan di luar
pembahasan. Wa yu'rafu dzalika bil qarinati. Dan hal tersebut dapat diketahui dari qarinah, petunjuk atau isyarat. Misalnya apa? Kakaunihi yujibu idza su'ila fi ghairi maudhi'il bahthi. Nah, misalnya kita pernah mendapati bahwa ustadz tersebut menjawab ketika ditanya mengenai suatu pembahasan yang sebetulnya di luar pembahasan, di luar konteks pembahasan. Beliau menjawab, dan menjawabnya tidak terpaksa, tidak merasa marah atau tidak merasa berat. Itu salah satu tanda. Tapi tetap adab yang baik, sebaiknya kita bertanya yang sesuai dengan pembahasan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.